di platform Merdeka Mengajar di modul kurikulum Merdeka. Sehingga hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala mengenai apa materi-materi apa yang sudah dipelajari. Ini adalah sari-sarinya. Sehingga hari ini dibagikan, teman-teman tugas kita sebentar kita mendengarkan materi. Setelah itu kita akan berdiskusi. Selanjutnya kita akan mengisi refleksi. Siap? Siap. Siap? Siap. Aduh, siap? Siap. Semangat sedikit. Oke, kita beri kesempatan kepada Bapak Ket untuk menyampaikan materi. Kami persilakan. Baik, terima kasih moderator Pak Yoris Arianto Andali. Selamat siang semua Bapak Ibu guru. Selamat siang. Baik, wujud nyata dari keikutsertaan sebagai kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar atau lazim disebut dengan PMM, maka sebagai pimpinan dalam aksi nyata setelah mempelajari modul kurikulum Merdeka kepada Bapak Ibu guru, saya akan mempresentasikan aksi nyata saya sebagai berikut. Pertanyaan pertama meruak di permukaan. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik, dan kurikulum itu kompleks serta multidimensi. Kurikulum itu juga dapat diibaratkan sebagai jantung dari pendidikan. Sebagai jantung dari pendidikan, kita berpikir seandainya tentang jantung dari kelangsungan proses pembelajaran di satuan pendidikan itu adalah kurikulum itu sendiri, sehingga kurikulum disebut sebagai jantung daripada pendidikan. Yang berikut, apa peran dan fungsi dari kurikulum? Bahwa kurikulum itu adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan itu adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Jadi kurikulum itu seperti kompas, penunjuk arah bagi berlangsungnya proses pembelajaran di setiap satuan. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik dari peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka masa kini dan masa yang akan datang atau masa depan. Jadi itu tentang pentingnya perubahan kurikulum. Yang berikut, kurikulum itu harus selalu berubah atau bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan. Tanpa adanya perubahan, bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita untuk menghadapi zaman yang baru? Jadi, kalau ada pertanyaan, dapatkah kurikulum itu berubah? Maka jawabannya adalah kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis. Artinya dapat berubah atau diubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan budaya dan zaman, selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai dengan masa kini dan masa yang akan datang.
Bapak Ibu, demikianlah hasil presentasi tentang aksi nyata dari topik Merdeka Belajar yang saya pelajari di platform Merdeka Mengajar. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk Bapak. Baik teman-teman, itu sedikit pemaparan terkait inti daripada materi pada modul Merdeka, kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar di modul pertama yang sudah disampaikan oleh Bapak Kep. Sekarang kesempatan untuk kita. Pastinya dari judul ini kita pasti bertanya-tanya, mengapa kurikulum berubah? Sehingga kita hari ini 1-2 menit kita berusaha untuk berbagi terkait pertanyaan ini. Ini kan pertanyaan mendasar. Sampai pada di bagian terakhir tadi ada pertanyaan penutup, bagaimana untuk mewujudkannya. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan yang reflektif ke kakak teman-teman ya, yang reflektif saja sehingga bisa kita lebih banyak untuk berbagi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh kita tadi. Kami persilakan satu orang. Bapak Kepala Sekolah tadi mengenai alasan mengapa kurikulum itu berubah. Tadi yang disampaikan bahwa kurikulum itu juga adalah salah satu perangkat yang menjadi acuan untuk kita bisa melangkah. Tetapi selama ini sepertinya terkesan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa perangkat kurikulum sebagai acuan itu mengapa berubah? Kenapa tidak berubah hanya di metodenya saja? Mengapa harus berubah secara keseluruhan dari dia kerangka-kerangkanya dan lain sebagainya? Kenapa tidak berubah cukup di metodenya? Kerangka biarlah dari dulu kan yang namanya kurikulum pasti tujuan untuk anak-anak baik. Nah, mungkin yang kita perlu rubah cukup metodenya, caranya, tidak perlu perangkatnya. Mungkin coba kita diskusikan bersama. Mungkin saya masih bingung. Kenapa setiap ganti menteri acuannya itu juga ganti? Kenapa tidak ganti cukup metodenya, caranya saja? Pertumbuhan dari waktu ke waktu. Kasih contoh misalnya saya, ketika saya dulu saya beli pakaian atau waktu saya beli pakaian yang berbeda. Beda dengan ketika saya muda, ketika saya dewasa dan saya tua. Nah, memahami perubahan kurikulum model seperti itu. Jadi ada waktu, ada situasinya kita harus ikut berubah sesuai dengan konteks zamannya dan juga kebutuhan kita pada saat itu. Jadi demikian. Kita tidak mungkin hidup di hari ini untuk belajar kurikulum yang ada di masa lampau. Karena itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi tentang adaptasi, itu menjadi sangat penting. Karena kita hidup hari ini di zaman yang sudah luar biasa maju, lalu menerapkan model belajar seperti zaman dulu, itu sesuatu yang mungkin. Mau tidak mau, perkembangan yang begitu pesat itu kita harus menyesuaikan diri. Nah, untuk itu dipikirkan bagaimana sebuah kurikulum harus berubah. Mungkin yang harus dipersoalkan sekarang apakah kita yang ada pada situasi ini siap atau tidak menerima perubahan. Itu yang menjadi sangat penting. Jadi mungkin saya harus menyampaikan kepada bukan metodenya, tapi kita yang nanti melaksanakan kurikulum siap atau tidak. Karena sampai hari ini kita belum mengerti bahwa sesungguhnya kita belum siap dengan perubahan-perubahan. Kira-kira mungkin itu yang bisa disampaikan saya. Bahasa bahwa guru mesti dulu dan dikiri, maka apapun yang terjadi guru mesti ada. Guru harus mampu membaca tanda-tanda sama kalau itu dasar guru. Guru harus mampu. Tapi kemudian ketika perubahan zaman, misalnya kemarin ada pergeseran sama dari teknologi itu 4.0 ke 5.0. Maka ketika kita mengikuti perkembangan peserta didik dan juga perkembangan zaman, guru dituntut untuk kemudian menyesuaikan itu. Maka ada perubahan metode, juga ada perubahan media instrumen yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini yang perlu ada persiapan khusus dan juga pendampingan khusus untuk para guru, terutama kalau guru-guru baru, ya paham tentang teknologi mungkin. Bagaimana guru lama yang mungkin dulu pembelajarannya tidak sesuai dengan zaman sekarang. Tapi perlu diketahui bahwa ketika media, metode dan lainnya berkualitas, dan apa guru benar-benar memberikan diri untuk mengikuti perubahan 10 itu tidak. Salah satunya misalnya begini.
dokumen yang digunakan, fasilitas, semua yang digunakan adalah semua sudah mapan dan berpelikat. Tapi kalau guru mengajar dalam keadaan lapar, maka kurikulum sebaik apapun tidak akan mampu diterjemahkannya dan tidak akan bisa ditangkap dengan baik oleh murid. Maka itu ketika ada perubahan kurikulum, seharusnya terhadap kesiapan guru itu harus berubah supaya sejalan dengan apa yang tertulis dan apa yang tidak tertulis. Teks konteksnya mesti harus berimbang. Itu maksud saya. Sekian. Jadi di sini saya bertanya, apakah dengan adanya perubahan kurikulum ini ada dampak positif dan dampak negatif terhadap perubahan? Oke, itu saja. Di setiap pertemuan saya selalu menyatakan bahwa yang kekal itu adalah hanya sebuah perubahan. Yang kekal itu hanyalah sebuah perubahan. Maka selaras dengan presentasi aksi nyata di BMN ini yang saya pelajari, mengapa kurikulum itu harus berubah? Dengan pertanyaan dari penulis yang cukup menarik, mengapa tidak hanya cukup di metode saja, di bagian lain biar kekal? Dijawab sambung oleh Bapak Wakil Kurikulum bahwa kurikulum itu senantiasa berubah karena dinamis. Yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai pelaku pendidikan ini bisa menerima, bisa beradaptasi dengan berubahnya kurikulum ini. Apakah kita mampu atau tidak mampu? Terus dari Pak Marcel yang mengangkat soal selarasnya perubahan kurikulum untuk kita pelaku-pelaku dari kurikulum itu sendiri, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana perubahan kurikulum yang menuntut bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, bahwa dinamisnya kurikulum ini yang cenderung berubah tidak karena proses politik, tidak karena proses pergantian presiden, tidak karena proses pergantian menteri, tetapi bahwa kurikulum ini cukup dianalisis proses pertumbuhan dan perkembangannya oleh lembaga atau kaji kurikulum. Ada Badan Standar Nasional, ada Badan Pengkaji Kurikulum, penjamin mutu pendidikan tingkat nasional juga tingkat provinsi. Bahkan sekarang di daerah juga harus ada lembaga penjamin mutu tingkat daerah. Hasil analisis itu lalu mengakomodir atau merekomendasikan untuk dilakukan perubahan kurikulum. Kurun waktunya itu kalau tidak salah itu biasanya setiap 10 tahun. Setiap 10 tahun. Kita kenal dari kurikulum tahun 75, kurikulum tahun 84, lalu kurikulum itu KBK 84, lalu kurikulum 2000, KTSP 2006 dulu. KTSP 2006, lalu menuju ke kurikulum 2013. Sekarang kurikulum Merdeka. Bahkan bukan pergantian presiden, tapi pergantian menteri ada perubahan. Jadi ini lewat kajian. Dan menarik di kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu, itu tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan tidak bisa dipungkiri, kita sebagai sekolah penggerak sudah ikhlas menerima dan sudah menjalankannya sekarang di tahun kedua. Dalam langkah tertati-tati, tetapi kita sudah menyatakan kita sudah siap, walaupun implementasinya belum 100%. Tetapi semua Bapak Guru sudah menyatakan siap dan sudah action real bahwa kita sudah siap, sudah sedang melaksanakan kurikulum Merdeka. Begini penulis, perubahan di salah satu sisi menyebabkan sisi-sisi lain juga pasti akan berubah. Rasa sakit di tangan, tapi itu pasti dirasakan oleh seluruh badan. Jadi kalau misalnya di materi mengalami perubahan, maka metode pun akan mengalami perubahan. Saya punya guru-guru SPENKA ini adalah guru-guru hebat. Guru-guru hebat.
Jadi pasti akan mengalami perubahan di model ajarnya, di asesmennya dan lain-lain. Apalagi kita di kurikulum Merdeka, kita tidak kenal lagi evaluasi, tapi kita kenal dengan asesmen. Ada jenis-jenis asesmen, ada diagnostiknya, ada asesmen, ada sumatif, ada formatif dan lain-lain. Jadi singkatnya bahwa di satu sisi mengalami perubahan, maka sisi-sisi lain atau komponen lain dengan sendirinya akan mengalami perubahan. Dalam satu kesatuan akan mengalami perubahan. Yang menjadi tantangan adalah bahwa kita ini siap atau tidak, tapi untuk SMP Negeri Keopante siap menerima ini dan bahkan sudah melaksanakannya di tahap kedua, di tahun kedua. Pertanyaan dari Pak Marcel berkaitan dengan kesejahteraan. Kesejahteraan guru ini sangat sudah diperhatikan secara nasional. Kita lihat saja regulasi dari tahun waktu ke waktu cenderung berubah. Cenderung berubah. Bahkan seruan dari nasional kita untuk SMP Negeri Keopante, sebelum seruan kita sudah menyeru lebih dahulu tentang tingkat kesejahteraan guru. Hanya sekarang kita harus selaraskan betul antara hak dan kewajiban kita. Bagaimana kita berkolaborasi, bersinergi di lembaga pendidikan kita ini sehingga kita benar-benar mau melaksanakan kurikulum Merdeka sesuai dengan daur mandat yang kita sudah nyatakan di kurikulum operasional Satuan Pendidikan SMP Negeri Keopante di tahun kedua 2022 tahun 2023. Sekian pertanyaan dari saya. Mungkin ada hal-hal yang kurang, saya minta maaf, tapi itu oleh Ibu Leni Dabince soal dampak positif dan negatif dari kurikulum ini. Kita semua ini pelaku kurikulum yang baru ini. Yang jelas bahwa Bapak Ibu sendiri akan merasakan. Bapak Ibu akan merasakan apa dampak dari kurikulum yang baru, kurikulum paradigma baru ini, kurikulum Merdeka ini, yang positifnya seperti apa dan yang negatifnya seperti apa. Saya kasih contoh. Yang positif di kurikulum Merdeka ini adalah yang pertama, kurikulum ini sudah berdasarkan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi bukan berdasarkan karakteristik dari guru, Bapak Ibu guru atau kebutuhan dari Bapak Ibu guru. Jadi biarlah kita menjadi pusat perhatian pembelajaran kita adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Contoh, di awal pembelajaran Bapak Ibu guru sudah bisa melaksanakan kegiatan asesmen diagnostik. Di situ Bapak Ibu dapat memetakan. Itu peserta didik sudah melaksanakan kegiatan kokurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana pada bagian ini 6 dimensi profil pelajar Pancasila itulah yang mau dilihat, yang mau dicapai oleh anak melalui kegiatan-kegiatan sesuai dengan tema pemilihan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu yang ketiga itu, hal yang positif yang ketiga, anak-anak juga dapat memanfaatkan kemampuan mereka di bidang teknologi yang dipandu langsung oleh guru sebagai narasumber atau fasilitator. Itu hal yang positif. Lalu kalau kita ngomong tentang dampak yang negatif, sesungguhnya untuk kurikulum Merdeka ini seperti tidak ada dampak yang negatif bagi anak. Guru harus senantiasa mendorong seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Anak dalam proses tumbuh untuk menjadi anak yang hebat itu mesti ditumbuh kembangkan, didorong oleh Bapak Ibu guru, sehingga harus dihindari hal-hal negatif yang muncul dalam proses pertumbuhannya. Kecuali misalnya kita baru awal-awal, yang kita masih mau berada di zona nyaman K13, kita macam enggak tidak mau terima ini, karena kita sudah nyaman di zona 13. Tapi bukan negatif kurikulum Merdeka. Ini positif sekali dan kita memang harus menyatakan bahwa kita siap. Jadi untuk dampak negatif kita harus minimalisir. Semuanya itu harus menuju ke hal yang positif. Karena dari berpikir yang positif thinking
akan menghasilkan karya-karya yang positif. Sekian dan terima kasih. Kita mengakses PNM. Karena tanggung jawab kita sebagai sekolah penggerak, wajib untuk kita semua guru mengakses PNM sampai dengan aksi nyata. Hari ini pakai dia akan memulai dan nanti kita ikuti semuanya. Berikutnya teman-teman, kita akan merefleksikan aktivitas kita pada hari ini. Yang kita bisa mengakses di laptop atau di HP, bisa menggunakan kertas. Sistem kertas nanti dituliskan nama dengan mata pelajarannya apa, lalu jawabannya di bawah nama dan mata pelajaran. Nanti kalau yang menggunakan HP atau laptop silakan mengetiknya menggunakan sticky note. Ini yang begini. Yang gambar apa sih? Sticky note. Silakan lalu mulai ketik. Tuliskan nama terlebih dahulu.